Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat tanggal 25 Juli 2025. Saya akan melakukan testimoni aplikasi pupuk di sawit milik saya dengan menggunakan pupuk NPK 16x3 Rusia. NPK biru ini ya, punya Pak Tani. Ini 1 kilo. Kemudian ditambah MKP juga punya Pak Tani nih ya. Ini juga 1 kilo. Ini jadi kisaran harganya ini MKP nya 65.000, kemudian NPK 16 nya 20.000, berarti 85.000. Ini nanti akan saya aplikasikan ke 5 pohon sawit milik saya. Jadi cara aplikasinya ini nanti akan saya kocorkan di setiap batang pohon sawit. Jadi ini nanti sebelum saya kocorkan ini akan saya larutkan dengan 7,5 liter air. Ini 7,5 liter air ya, atau 5 botol aqua gelas. Jadi nanti 5 botol aqua besar. Jadi nanti masing-masing per pohonnya ini nanti 1 botol ini larutannya. Oke, langsung kita larutkan ini ya. Ini MKP nya dulu saya masukkan 1 kilo. Berarti biayanya nanti kurang lebih 1 batangnya itu di angka 21.000 ya, karena 85.000 untuk 5 pohon. Di 1 batangnya itu 21.000 lah kurang lebih biayanya. Ini karena musim kemarau, saya coba testimoni dikocor supaya serapannya lebih maksimal. Oke, kemudian ini NPK 16 nya ini udah koyak bungkusnya, jadi langsung bisa kita buka ya. Oke, ini NPK 16 nya ya, 1 kilo juga. Ini karena kemarin ada koyak bungkusnya, ini sisanya. Kemudian kita aduk ya, biar dia larut. Diaduk terus sampai larut. Oke, setelah kurang lebih 5 menit kita aduk ya, ini sepertinya sudah larut. Dia akan kita cek larutannya agak kotor tadi karena dari pengaduknya ini ya. Tadi pengaduknya belum saya cuci, ini jadi agak kotor dia, tapi nggak masalah karena ini akan kita kocorkan. Oke, akan kita cek ya kelarutannya. Ini rasanya dinginnya seperti air yang dari kulkas ini ya. Inilah bukti kalau pupuk itu bagus. Ini masih ada sedikit lagi ya, belum, ini MKP nya yang belum larut, tapi NPK 16 nya udah 98% udah larut. Ini MKP nya tinggal sekitar hampir sama lah kelarutannya, paling tinggal 5% lagi yang belum larut. Oke, ini udah larut semua. Jadi kenapa saya memilih MKP Pak Tani, kemudian NPK 16 nya juga punya Pak Tani. Jadi menurut pengalaman, NPK 16 nya ini tingkat kelarutannya kurang lebih ya 90%-an lah larut dalam air. Nah, makanya saya menggunakan ini. Kemudian begitu juga dengan MKP, ini udah terbukti dari petani-petani padi, petani porti tetap menggunakan MKP Pak Tani walaupun harganya relatif mahal ya. MKP paling mahal lah bisa dibilang di kalangannya. Oke, hasil larutan tadi ini akan kita masukkan ke dalam botol aqua lagi ya. Ini nanti dari sini kita mengocornya agar lebih mudah dan takarannya pas. 1,5 liter ini penuh, 1,5 liter ini ya.
Oke, ini sedikit lagi penuh. Oke, sudah penuh ya. Oke, sudah penuh. Ini nanti yang akan kita kocorkan ke tiap batang pohon sawitnya. Oke, ini percobaan pada batang sawit yang pertama ya. Ini udah saya beri tanda itu angka 1. Kemudian ini jumlah buahnya akan kita hitung dulu. Ini tadi sebelumnya juga saya sudah hitung. Nah, ini buah yang pertama ya. Ini sudah saya tandai. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Ini sudah saya tandai angkanya biar nanti kalau pas dipanen kita bisa lihat berapa tandan yang sudah dipanen, kemudian berapa buah barunya. Ini yang kelima dan yang keenam. Ini masih bakal buah ya. Nah, udah kita hitung aja lah. Kemudian ini yang ketujuh, yang ke-8, yang ke-9, kemudian yang ke-10 ini juga masih bakal buah, jadi kita hitung juga. Jadi nanti tahu mana buah yang baru. Ini yang ke-11, yang ke-12 masih bakal buah juga. Kemudian ini yang ke-13, ini yang ke-14. Ini sudah jadi buah ya. Kemudian ini yang ke-15 dan ini yang ke-16 masih bakal buah juga. Jadi total buah dan bakal buahnya itu ada 16 ya. Satu rotasi, satu putaran ini lah. Satu putaran ini ada 16 buah. Nanti kan kita lihat buah barunya setelah kita aplikasi pupuk ini tadi, MKP plus NPK 16 1 kilo 1 kilo. Ini 1,5 liter tadi yang sudah kita larutkan. Jadi saya mengaplikasikannya dengan cara dikocor. Ini saya kocor. Sebelumnya saya buatkan lubang dahulu ya. Kurang lebih jaraknya dari pohon itu setengah meter lebih lah, hampir semeter lah dari batang. Jadi kita kocorkan di sini separuh. Jadi kenapa saya buat lubang seperti ini? Belum ya. Jadi separuh kita bagi dua aja. Jadi satu pohon ini saya buat 2 lubang. Kenapa saya buat lubang seperti ini? Untuk mengurangi penguapan. Jadi setelah kita kocorkan ini kita timbun. Kita timbun kembali. Jadi biar serapannya itu maksimal, masuk meresap ke dalam tanah supaya tidak banyak yang terbuang. Jadi kebanyakan kita aplikasi pupuk tabur itu 40% itu menguap ya, terbuang sia-sia, jadi sayang. Udah kita aplikasikan terbuang cuma separuh yang masuk. Jadi mudah-mudahan kita harapkan dengan seperti ini caranya, ini akan mengurangi penguapan pada pupuk, jadi pupuknya bisa terserap maksimal. Oke, ini pada percobaan yang pada pohon yang pertama. Ini saya tadi sudah tandai ya. Ini saya sudah tandai. Nah, ini dia angka 1 Romawi. Artinya pada pohon yang pertama. Oke, ini pada pohon yang kedua ya. Ini tandanya ada. Saya tandai dengan spidol angka 2 Romawi. Sebelum kita aplikasikan, ini akan kita lihat, ini tanamannya lebih tinggi ya. Ini kurang lebih umur 7 tahun. Ini bisa kita lihat di atas ini sudah tidak ada buahnya, itu hanya bunga-bunga jantan. Bisa kita lihat hanya bunga jantan. Nggak tahu kalau di sela-selanya itu ada bunga betinanya, tapi ini yang terlihat dari bawah hanya bunga jantan. Hanya bunga jantan saja, bunga betina atau bakal buah belum terlihat ya. Oke, ini akan kita aplikasikan sama, tetap 1,5 liter larutannya MKP dan NPK 16 Pak Tani. Aduh, oke. Ini separuh juga per lubang kita, separuh botol atau kurang lebih 1,5 liter bagi 2 berarti 750 ml ya. Oke, kita tutup juga. Kita tutup pelan-pelan biar jangan muntah dia ya.
Oke, ini untuk mengurangi penguapan, jadi biar larutannya terserap sempurna masuk ke dalam tanah, biar hasilnya juga maksimal ya. Ini satu lagi. Oke, cukup 2 lubang aja ya. Satu pohon cukup 2 lubang. Jadi satu botol aqua ini larutannya kita bagi 2, setengah-setengah botol satu lubangnya. Kita tutup kembali. Supaya dia tidak menguap. Walaupun terjadi penguapan itu tidak banyak ya, kita harapkan penguapannya tidak terlalu banyak karena sudah kita tutup timbun. Oke, ini pohon ketiga. Ini pohon ketiga, mana tadi yang saya tandai dengan spidol. Tidak terlihat mana tadi tandanya. Oh, ini dia. Nah, ini dia. Ini di pelepahnya tandai ya. Pohon ketiga, ini belum saya pupuk. Jadi pemupukannya nanti tidak saya videokan karena nanti terlalu lama kali durasinya. Hanya saya spill aja. Ini sebelum dipupuk. Kita bisa kita lihat batang sayurnya sebelum dipupuk. Ini usianya kurang lebih 2 tahun ya. Nih, harusnya ini udah mulai buah pasir lah. Ini memang kemarin sudah pernah buah tapi sudah habis. Ini bisa kita lihat sekelilingnya. Buahnya kosong ya. Kosong, tidak ada buah. Jadi dengan kita aplikasikan ini nanti harapannya berbuah kembali. Dan kalau bisa berbuah lebat lah ya. Kosong. Oke. Ini pohon yang keempat. Ini kita sepil keadaan pohonnya aja ya. Sama seperti yang tadi, buahnya kosong juga. Umurnya juga sama. Jadi kita lihat sekelilingnya apakah ada buah. Oh, ini terlihat satu ya. Tuh ada satu buah. Lihat satu buah. Jadi pohon keempat ada satu buahnya. Ini nanti setelah kita aplikasi pupuk, kita lihat. Ya memang satu ya. Kita lihat nanti ada berapa penambahan buahnya atau bunga jantan dan bunga betinanya. Kemudian ini pohon kelima ya. Angka 5 Romawi. Pohon kelima ini tanamannya kurang lebih usianya 5 tahun. Enak-enaknya ngegrek lah ini. Ini kita sepil buahnya aja ya. Ini buahnya ada 1, 2, 3 itu ya. Kemudian ini yang keempat. Apakah ada lagi? 4 ya. Ini satunya udah mau masak. Kemungkinan minggu depan ini akan dipanen. Udah terlihat hampir masak. Ini 4 ya. Oke, jadi udah kita spill sebelum di aplikasi pupuk, dan nanti akan kita spill setelah aplikasi 3 atau 4 bulan kemudian nanti akan kita spill lagi. Ini sekarang tanggal 25 Juli 2025. Jadi nanti akan kita spill hasilnya di tanggal ini Juli, Agustus, September, Oktober, November. Paling cepat di November ya. 25 November nanti akan kita spill lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.